Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ibu Riris. Dalam materi pertemuan terakhir ini, pertemuan 15, saya akan mengajak kalian untuk membahas mengenai kolom dengan beban aksial dan sifat-sifat kolom. Dimana saya bagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kolom dengan beban aksial, yang kedua adalah sifat-sifat kolom. Nah, kolom dengan beban aksial esentris. Jadi untuk menganalisa kolom berujung sendi yang terlihat pada gambar, yaitu kolom mula-mula kolom mula-mula lurus sempurna. Nah, tapi karena bahannya elastis linier, maka bidang XY-nya itu adalah bidang simetri. Momen lentur di kolom pada jarak X dari ujung bawah gambar yang ini adalah, gambar B adalah momen sama dengan M0 ditambah P dikurang V sama dengan PE dikurang PV, di mana V-nya sendiri adalah min E. Kalau ini kan kurva defleksi, kalau ini adalah Poisson ratio, kalau ini adalah V. Min E dikali tan KL per 2 sin KX plus cos KX min 1, di mana kalau kritisnya itu maka akan menjadi rumusannya PCR sama dengan Pi kuadrat dikali EI dibagi L kuadrat, sama dengan yang rumus yang sebelumnya saya jelaskan ke kalian. Kemudian defleksi maksimum atau delta yang dihasilkan dari beban esentris terjadi pada titik tengah kolom. Jadi pada gambar delta sama dengan E dikali sek KL per 2 min 1. Untuk defleksi maksimumnya terjadi pada saat delta sama dengan E dikali sek Pi per 2 akar dari P per PCR dikurangi 1. Dimana kalau kita lihat di sini beban mula-mula mengarah ke atas ya, jadi diagram ini mengarah ke atas, kemudian eksentrisitas mendekati nilai E sama dengan 0, dimana kita bisa melihat perhitungan delta itu dari harga beban nilai P nya itu sendiri. Kemudian momen lentur maksimum. Nah, momen lentur maksimum ini pada kolom itu dibebani nantinya secara esentris. Jadi terjadi di tengah di mana defleksi maksimum terjadi pada gambar ini. Ini adalah momen max sama dengan P dikali E ditambah delta. Untuk substitusi delta dari sebelumnya, maka kita dapatkan Max sama dengan PE dikali sek kali KL per 2, di mana P sek kali Pi per 2 akar P per PCR. Nah, terus ada lagi rumus sekan untuk kolom gitu kan ya. Rumus sekan itu di mana nantinya memberikan tegangan tekan maksimum di kolom nantinya berfungsi sebagai fungsi tegangan tekan rata-rata atau P per A, modulus elastisitas E, dan dua rasio yang tidak berdimensi, rasio kelangsingan L per R dan rasio eksentrisitas. Di mana rasio eksentrisitas sendiri nilainya adalah EC per R kuadrat. Nah, grafik dari rumus sekan itu untuk sigma max itu bisa kita lihat di gambar ini, di mana di sini ada kurva acuan yaitu kurva Euler, di mana sigma max nantinya sama dengan 36 KSI dan E sama dengan 30 kali 10 pangkat 3 KSI. Dengan sigma CR rumusannya adalah sama PCR dibagi A sama dengan Pi kuadrat EI dibagi AL kuadrat sama dengan Pi kuadrat E dibagi L per R kuadrat. Nah, perilaku kolom elastis dan inelastis sendiri. Nah, tekuk di sini kita sudah lihat bahwa area yang tengah itu merupakan kolom menengah, terus sebelah kanan adalah kolom panjang. Nah, yang garis putus-putus ini adalah rumus garis untuk sigma max sama dengan sigma PT. Di mana di sini juga dilewati oleh kurva Euler, dia dari putus-putus ke tembus sini. Kalau yang dari B ke bawah ini adalah batas stabilitas dari elemen inelastis. Sedangkan yang bawah apabila bertemu dengan kurva Euler adalah batas stabilitas elastis. Sedangkan kalau melewati E ini adalah di sini adalah batas kekuatan. Tekuk inelastis itu terjadi apabila limit proporsional jadi suatu kolom. Jadi limit proporsionalnya batasnya si tekuk itu dilewati, yaitu melalui diagram yang tegangan tekan yang saya jelaskan. Porsional kita lihat garis putus-putus ini, jadi harga rasio kelangsingan terkecil di daerah berlakunya di bawah kurva Euler. Jadi diperoleh dengan kita tetapkan tegangan kritis itu sama dengan limit proporsional sigma P1.
sehingga nantinya kita dapatkan L per RC sama dengan akar dari pi kuadrat E dibagi sigma P1. Jadi nanti apabila suatu elemen tekannya itu sangat pendek, maka elemen tersebut akan gagal secara leleh, jadi tidak langsung pecah, tapi leleh dan hancurnya bahan. Dan hal ini kita tinjau tekuk dan stabilitasnya yang diperlukan. Nah, kita bisa mendefinisikan tegangan tekan atau sigma ultimate sebagai tegangan gagal untuk bahannya itu sendiri. Tegangan ini nantinya dinamakan limit kekuatan untuk kolom tersebut, yang dinyatakan dengan garis horizontal AB ini ya, garis horizontal AB. Limit kekuatan ini jauh lebih besar daripada limit proporsional karena merupakan tegangan tekan yang terbesar. Kemudian tekuk inelastis itu sendiri menurut teori modulus tangen. Jadi menurut teori modulus tangen mengenai tekuk inelastis, kolom yang terlihat pada gambar yang A ini tetap lurus sampai beban kritis inelastis itu nanti tercapai. Pada nilai tersebut, kolom itu mengalami defleksi lateralnya itu sangat kecil, di mana tegangan lentur yang dihasilkan nantinya digabungkan dengan tegangan tekan aksial atau sigma A. Karena kolom mulai melentur dari posisi lurusnya ini, maka tegangan lentur awal hanya mempresentasikan pertambahan tegangan yang kecil. Dengan demikian, hubungan antara tegangan lentur dan renggangan nantinya dinyatakan dengan modulus tangen atau ET. Karena renggangan ini bervariasi secara linear pada penampang kolom, maka tegangan lentur awal juga bervariasi secara linear. Sehingga rumus untuk lengkungan sama dengan yang ada pada lentur elastis linear, tapi E-nya sendiri diganti dengan ET. K sama dengan 1 per P sama dengan D kuadrat V dibagi DX kuadrat sama dengan M per ETI. Karena momen lentur M sama dengan min PV, maka persamaan diferensial kurva defleksi itu sendiri menurut kita tinjau dari kurva Euler ini adalah ET dikali IV double aksen sama dengan PV sama dengan 0. Dengan cara ini maka kita bisa simpulkan bahwa nilai PT itu sama dengan pi kuadrat ET dikali I dibagi L kuadrat, di mana PT itu adalah P terhadap teori modulus tangen. Nah, tegangan kritis yang berkaitan dengan itu adalah sigma tangen sama dengan P1 dibagi A sama dengan pi kuadrat ET dibagi L per R kuadrat. Terus menurut teori tereduksi, jadi modulus efektif ini dikenal dengan nama modulus tereduksi, ER. Jadi nilainya tergantung bukan hanya dari besar tegangan, karena nilai ET itu bergantung pada besar tegangan, tapi melainkan juga penampang kolom. Jadi modulus reduksi ini lebih sulit ditentukan daripada modulus tangen atau ET. Dalam hal ini, apabila kolom mempunyai penampang persegi panjang, maka persamaan untuk modulus reduksi atau ET itu sama dengan 4E dikali ET dibagi, ini harusnya R ya, dibagi akar E dibagi ET kuadrat. Untuk balok sayap dan luas badan diabaikan. Modulus tereduksi untuk lentur sumbu kuat adalah ER sama dengan 2E ET dibagi E ditambah ET. Sehingga nanti beban untuk tereduksi sendiri adalah PT atau PR sama dengan pi kuadrat ET dikali I kemudian dibagi L kuadrat. Nanti persamaan yang berhubungan dengan tegangan kritis sendiri adalah sigma T sama dengan pi kuadrat ET dibagi L per R kuadrat. Kemudian berdasarkan teori Shanley, nah bedanya adalah untuk mengatasi kesulitan yang ada pada modulus tangen dan modulus tereduksi, di mana memperhatikan bahwa tidak mungkin suatu kolom itu menekuk secara inelastis analog dengan tekuk Euler. Nah, kita bisa lihat di sini. Kemudian beberapa rumus desain untuk kolom, apabila tegangan injin nanti diketahui, maka kita bisa dengan mudah menentukan beban injin dengan mengalikannya dengan luas penampang, di mana P injin sama dengan tegangan injin dikali A. A itu luas penampang ya. Jadi beban injin itu harus lebih besar daripada beban aktual. Sehingga kenapa? Agar tegangan injin yang didesain untuk kolom itu tidak dilampaui. Jadi umumnya itu kalau misalkan desain kolom itu trial dan error. Jadi untuk memilih kolom yang mampu memikul beban aksial yang diketahui. Contoh misalkan yang pertama adalah kita estimasikan tegangan sigma izin, kita perhatikan batas atas untuk tegangan izin, yaitu tegangan izin untuk kolom yang panjangnya 0. Jadi tegangan ini dapat lebih mudah diperoleh dari rumus desain. Dan tegangan yang diestimasikan itu harus sama atau lebih kecil daripada batas atas ini. Yang kedua,
Hitunglah harga pendekatan untuk luas penampang A dengan membagi beban aksial yang diketahui dengan tegangan izin yang telah diestimasi. Yang ketiga, kita tentukan ukuran kolom dan atau bentuk yang memberikan luas yang dibutuhkan, baik untuk menghitung dimensi yang diperlukan dengan memilih kolom dari tabel profil yang sudah disediakan. Yang keempat, mengetahui dimensi kolom coba-coba dari langkah ketiga ini. Jadi kita misalkan coba yang 40 kali 60 misalkan. Kemudian kita tentukan tegangan izin di kolom dengan mencari rumus desain yang sesuai. Kemudian yang kelima, kita habis tahu dimensinya, kita cek juga beban izin atau P izin. Kemudian kita bandingkan dengan beban aktual atau P. Yang keenam, jika kolom ini tidak dapat memikul beban yang diketahui, kita ulangi cara yang ketiga, kita perbesar dimensinya, kemudian kita hitung kembali. Kemudian untuk baja struktural sendiri itu bisa berdasarkan rumus SNI 1729 tahun 2020 atau bisa berdasarkan rumus AISC mengenai tegangan izin yang diperoleh untuk membagi tegangan maksimum sigma max dengan faktor keamanan. Jadi nantinya sigma izin dibagi sigma Y itu sama dengan KL per R kuadrat dibagi 2N2 dikali KL per R kuadrat, di mana nilai KL itu bisa lebih kecil sama dengan KL per RC, bisa juga lebih besar dari KL per R sama di titik C. Kalau untuk aluminium sendiri perbedaannya dia tegangan izinnya lebih ada dua macam ya. Jadi kalau berdasarkan AISC sendiri tegangan izinnya sama dengan pi kuadrat E dibagi dengan nilai N ultimate dikali L per R kuadrat. Di mana ada S1 ada S2. S1 itu batasnya kurang dari sama dengan L per R kurang dari sama dengan S2. Sedangkan S2 harus kurang dari sama dengan LR. Untuk paduannya sendiri yang terakhir adalah paduan 2014 T6 di mana sigma izinnya itu 28 KSI. Tapi alangkah lebih baik jika ini kalian lihat kembali di SNI 1729 2020. Kemudian yang kedua adalah paduan 6061 T6. Jadi untuk sigma izinnya sendiri biasanya 51.000 KSI per LR kuadrat, di mana 66 harus kurang dari sama dengan L per R. Untuk yang baja ini nanti kalian akan mempelajari lebih lanjut di perancangan struktur baja di semester selanjutnya. Terima kasih. Semoga penjelasan saya di pertemuan ini bisa membuka wawasan baru untuk kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya bersama saya di kelas Ibu Riris. Salam sehat dari Ibu Riris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.